Salam jumpa teman-teman FISIP teoritis semua. Berjumpa lagi kita pada sesi pembahasan konseptual yang dicanangkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Saya Sandi Pratama dari jurusan Ilmu Politik. Kali ini akan mengangkat sebuah pendekatan, konsep-konsep ataupun bahkan bisa dikenal sebagai grand teori gitu ya. Berharap kemudian dari pembahasan-pembahasan seperti ini kita mulai bisa mencari pijakan awal ataupun ruh besarnya kita sedang berdiskusikan dalam proses apa. Nah teman-teman, kerangka kita pada hari ini ialah ekonomi politik. Saya akan menyampaikan sebuah grand teori dari begawan ekonomi, filsafat moral besar dunia yang mungkin kita sering lupa atau bahkan kita lupakan, kita kesampingkan karena mungkin kalah tenar atau mungkin secara aplikatif mungkin cukup menjadi pertentangan di kalangan publik pada saat ini gitu ya. Kita akan mengangkat mengenai bagaimana Profesor Adam Smith dari Inggris, dia menulis sebuah penyelidikan tentang sifat dan sebab kekayaan bangsa-bangsa atau yang kita kenal dengan The Wealth of the Nation. Teman-teman, mungkin kita tidak asing kalau hari-hari ini mendengar mengenai bagaimana globalisasi, lalu kemudian ada beberapa istilah soal neoliberalisme seperti itu, ataupun berbagai teori yang mengungkapkan tentang bagaimana kemudian dampak liberalisme itu menyisakan terkait apa yang kita kenal dengan keterbelakangan, kemiskinan, dan ketidakadilan seperti itu. Nah teman-teman, sebelum jauh ke sana sebenarnya ada hal yang perlu kita refleksikan ulang kembali bahwa betul kondisi kekiniannya adalah seperti yang sudah kita temukan di awal seperti tadi. Namun kemudian sesekali perlulah mungkin kita menarik diri untuk jauh ke belakang ketika kembali kepada bagaimana perdebatan mengenai pilihan-pilihan sistem ekonomi ini dimulai. Teman-teman, jika disebutkan nama Adam Smith seperti itu, David Ricardo, Robert Malthus dan segala macamnya, barangkali nama-nama ini bisa jadi asing bagi teman-teman, bisa jadi kemudian teringat kembali gitu ya. Oh iya, dulu ketika pelajaran ekonomi kita pernah kemudian mendengar nama-nama ini gitu. Nah teman-teman, konteks hari ini yang ingin kita sampaikan adalah terkait bagaimana kemudian kajian ekonomi politik berlangsung dalam perdebatan teoretik yang tidak pernah henti, yang tanpa henti gitu ya. Hari ini saya ingin mengangkat sebuah manuskrip, sebuah masterpiece dari kajian ekonomi politik yang ditulis oleh ataupun dikembangkan oleh Adam Smith berjudul The Wealth of the Nation gitu ya. Bagaimana sebuah penyelidikan terhadap sifat dan sebab kemakmuran, kekayaan atau kesejahteraan bangsa-bangsa. Kemudian kenapa saya mengangkatnya dari aspek ekonomi politik? Karena kami atau kita yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentu berupaya untuk menemukan ruh original dari sebuah kajian atau ilmu yang kita kaji. Bisa jadi ada pertarungan, ada tarik-menarik antara ini punya ekonomi gitu ya. Sebenarnya beberapa konsepnya hanya bisa dijelaskan oleh ekonomi. Tapi ternyata kan tidak. Bahwa dari sejak awal pun Adam Smith itu menulisnya dengan ada diksi ataupun ada variabel negara atau bangsa di sana. Maka kemudian ketika sudah bicara tentang bangsa, tentu ilmu sosial, ilmu politik juga cukup concern dengan apa yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teman-teman, jika mengingat kembali apa yang dikemukakan oleh Adam Smith, maka kemudian beliau cukup fokus pada bagaimana kemudian kesejahteraan itu diciptakan atau dimunculkan seperti itu. Maka kata kuncinya yang paling gamblang kita ingat adalah bagaimana kemudian produktivitas itu diciptakan, berkembang dan kemudian dipelihara. Lalu ada 3 variabel yang bisa kita gunakan misalnya untuk menjelaskan bagaimana sih agar kesejahteraan itu dapat diciptakan lalu kemudian dapat memberi manfaat kemakmuran bagi, kalau dalam konsep beliau itu seluruh bangsa, maka kita bicara seluruh warga bangsa bisa menikmati kemakmuran itu sendiri gitu. Pertama, beliau menyebutkan tentang pentingnya soal production of wealth gitu ya. Bagaimana kesejahteraan itu atau kemakmuran itu diwujudkan. Tentu kita akan mulai ngulik ulang kembali tentang bagaimana kemudian faktor-faktor produksi itu dikelola, diolah dan didiseminasikan gitu. Kemudian bagaimana kesejahteraan itu diproduksi, faktor-faktor produksi yang tadi ada itu kemudian dikelola, diolah dan didiseminasikan. Sebagai contoh misalnya, tentu kita tidak lupa bahwa faktor-faktor produksi itu ada tenaga kerja, ada tanah kalau di masa lalu, kemudian juga ada modal. Ini memang konsep klasik teman-teman, tapi kemudian kalau kita refleksikan kepada kehidupan hari ini sebenarnya banyak variasi maupun pengembangan ataupun sebenarnya mempunyai karakteristik yang sama, tapi
dibahasakan dengan cara yang berbeda seperti itu. Misalnya tenaga kerja, David Ricardo misalnya setelah melanjutkan dari kajian Adam Smith, beliau menyatakan bahwa setidaknya untuk mengklasifikasikan tenaga kerja itu ada dua. Pertama ada productive labor, kemudian ada unproductive labor, tenaga kerja yang produktif dan tenaga kerja yang tidak produktif seperti itu. Bagaimana kemudian pendefinisiannya, bagaimana kemudian karakterisasinya dari kedua kategori ini? Jika bicara pada konsep David Ricardo, mungkin yang kayak kita ini misalnya, kayak saya seperti itu ya, guru, dosen gitu ya, perawat, itu menurut pengertian yang ada di kajiannya Adam Smith, maka sebenarnya pekerjaan ini, profesi ini tergolong dalam unproductive labor. Kenapa? Karena syarat utama yang dikemukakan oleh Adam Smith ialah yang diproduksi itu ialah material gitu. Jadi kemudian Adam Smith bicara ini ketika revolusi industri di Inggris mulai bertumbuh gitu ya. Artinya pada halaman-halaman awal manuskripnya beliau justru menjelaskan bagaimana kemudian modernisasi itu terjadi dalam proses-proses produksi. Sehingga hasil yang diperoleh dari produksi yang terbaru ini jauh berkali-kali lipat hasilnya dibandingkan dengan kemudian cara-cara produksi konvensional atau produksi kuno seperti itu. Makanya kita menyederhanakannya atau membayangkan time frame-nya, ruangnya ketika Adam Smith bicara mengenai produktivitas itu ialah ketika di mana modernisasi produksi itu mulai terjadi. Kebetulan kalau dulu mungkin di dunia pertanian seperti itu ya. Maka ketika mengklasifikasikan tenaga kerja, ada tenaga kerja produktif, ada tenaga kerja tidak produktif. Pertanyaannya kemudian sekarang ialah apakah kemudian konsep ini akan kita gunakan untuk hanya sekedar memahami genealogisnya ketika konsep ini muncul, atau ketika kita ingin refleksikan ke masa sekarang, tentu ini akan jadi kemudian definisi yang berbeda pula seperti itu. Apa yang kita kategorikan sebagai tenaga kerja produktif dan apa yang tidak bisa jadi akan sangat berubah. Selain tenaga kerja, kemudian Adam Smith juga menyoroti soal bagaimana kemudian tanah gitu ya. Ada gambaran yang berbeda ketika bagaimana industrialisasi mulai berlangsung di Inggris, tapi kemudian tidak mematikan sektor-sektor pertaniannya. Sehingga kalau hari ini kita bicara ketahanan pangan, maka di tengah-tengah kita bisa mengkritik bagaimana kemudian proses industrialisasi di Indonesia justru kemudian mematikan sektor-sektor agriculture-nya begitu ya. Di Inggris tidak. Pada masa itu mesin mulai muncul, mesin butuh batu bara begitu ya. Lalu kemudian batu baranya diekstrak di lahan yang sama, tapi kemudian taniannya tidak tergeser atau tidak tergusur gitu. Jadi kemudian batu baranya ditambang, pabrik mulai muncul dengan mesin-mesin uapnya, namun kemudian gandumnya seperti itu ya, hasil pertanian itu tetap eksis gitu. Sehingga kemudian yang kita berikan gambaran di Inggris pada masa itu ya, pada masa-masa awal revolusi industri, yang terbentuk adalah bahwa modernisasi terjadi, tapi kemudian sektor-sektor konvensional tapi dasar fundamental seperti pangan gitu ya, itu tetap eksis. Artinya kalau tadi kita bicara konsep utamanya adalah kesejahteraan, maka kemudian muncul sektor kesejahteraan baru yang didorong oleh mekanisasi atau modernisasi pertanian, tapi kemudian pertanian konvensional pun tetap bertumbuh dan menghasilkan kesejahteraan gitu. Artinya industri jalan, ketahanan pangan tetap terjaga. Nah, kalau kita mengkritik punya kita bagaimana? Misalnya kalau kita menggunakan pendekatan gambaran yang sama untuk menjelaskan kondisi di kita, maka tentu akan jadi debat yang cukup sangat menyenangkan gitu ya. Kenapa kemudian ini tidak bisa berjalan beriringan. Nah, itu teman-teman kalau bicara soal kemudian lahan. Belum lagi soal modal misalnya gitu ya. Dari mana modal produksi didapat gitu ya. Lalu perdebatan hari ini ataupun bahasan-bahasan Adam Smith secara khusus juga membahas soal ini, seperti soal-soal subsidi, soal hutang seperti itu ya. Ini jadi penting ketika kita bisa menempatkannya pada koridor mana kemudian konsepnya digunakan. Di media kita, di media sosial terutama, kita menemukan perdebatan mengenai kekhawatiran dari rakyat kita, dari publik kita terkait misalnya tingginya hutang, baik hutang pemerintah maupun hutang swasta gitu ya. Kemudian perdebatannya konsep awalnya adalah ketika bicara hutang sebenarnya kembali lagi kepada ide utama dari Adam Smith adalah ya metode ini apakah kemudian terkoneksi dengan tujuan-tujuan dari produktivitas seperti itu. Maka kemudian ketika bicara soal hutang sekalipun, apakah hutang itu kemudian kita gunakan untuk memperkuat modal agar kemudian nanti konsekuensinya produktivitas juga bertambah, atau justru misalnya hutang-hutang ini diambil resikonya namun kemudian penggunaannya adalah untuk sektor-sektor yang konsumtif gitu ya, yang tidak produktif seperti itu. Nah, ini baru satu teman-teman ketika kita mau nanti kalau mau mengulik kembali kemudian apa ide-ide awal dari Adam Smith terkait production of wealth, sektor produksinya. Yang kedua kemudian dari 3 variabel tadi adalah bagaimana kemudian